Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi suatu matematika. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian dari relasi dan cara menyatakannya, pengertian fungsi dan apa saja fungsi itu dan apa saja fungsi khusus dari fungsi dalam bentuk grafik. Nah, saya akan menjelaskan relasi matematika. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia relasi itu artinya hubungan ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, maaf ya, tetapi kalau dalam matematika, definisi relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B atau kawan. Jadi ini ada dua himpunan A dan himpunan B. Masing-masing himpunan memiliki anggota himpunan. Anggota himpunan A ini berisi himpunan nama laki-laki dan anggota himpunan B ini berisi nama minuman ya. Jadi pada Ahmad relasinya itu adalah dalam bentuk suka minuman. Jadi Ahmad suka minuman kopi. Andi suka minuman susu dan lemon. Ya. Kalau dalam hal ini Edwin tidak suka ke 5 macam minuman yang sudah disajikan dalam himpunan B. Jadi dalam relasi ini tidak punya aturan yang memikat ya. Apakah satu anggota dari himpunan asal, ini namanya himpunan asal ya. Sinonimnya itu adalah domain. Jadi himpunan A ini sama dengan himpunan asal atau himpunan domain. Ini adalah himpunan kawan atau kodomain. Jadi dalam relasi, anggota himpunan itu boleh memiliki cabang ya pada pasangan di anggota himpunan B. Misalkan Andi, apakah boleh Bu saya panahkan Andi suka teh, Andi suka lemon atau Andi suka susu? Boleh saja. Ya, Edwin juga suka kelimanya juga boleh ya, jadi tidak ada aturan yang memikat. Beda dengan fungsi nantinya ya. Jadi relasi itu nanti dinyatakan dengan relasi itu merupakan bagian dari himpunan A dan B, yang mana himpunan A dan B itu terdiri dari anggota himpunan A dan himpunan B ya. Jadi A kecil ini melambangkan elemen dari himpunan A. Jadi ini dilambangkan dengan A kecil yang merupakan bagian dari elemen himpunan A. Ini adalah B atau elemen dari himpunan B ya. Cara menyatakan relasi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah diagram panah, pasangan berurutan, dan tabel. Nah, kalau pada diagram panah sama seperti gambar yang sudah saya jelaskan tadi ini ya. Tapi kalau pada pasangan berurutan yang namanya pasangan itu kan 2. Hasan suka kopi, Bima suka sirup, Andi suka susu, Andi suka lemon. Misalkan Andi ini suka kedua minuman, atau misalkan Andi suka 5 macam minuman, tulis semuanya satu-satu. Andi, susu Andi lemon, misalkan Andi teh atau Andi yang lainnya. Nah, misalkan ya dari diagram panah ini Edwin tidak memiliki pasangan di B, makanya di sini Edwin tidak ditulis gitu ya. Yang ditulis itu adalah yang memiliki pasangan ya, baik dari himpunan A dan himpunan B. Teh juga tidak memiliki pasangan di A, jadi teh di sini tidak perlu ditulis begitu ya. Dan ciri dari pasangan berurutan dari suatu relasi atau fungsi itu harus diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tertutup. Setelah itu baru kurung ya, elemen anggota dari himpunan A, koma, dan anggota dari himpunan B ditutup, dan koma seterusnya seperti itu ya. Dan tabel itu terdiri dari himpunan A dan himpunan B ya, sama. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang fungsi matematika. Jadi fungsi itu merupakan relasi yang bersifat khusus. Kenapa di sini bersifat khusus? Karena sifatnya itu berbeda dengan relasi yang tadi sudah saya jelaskan. Ini ya, misalkan ada sama himpunan A dan himpunan B. Nah, pada himpunan A di sini merupakan himpunan anak Pak Amir misalkan ya. B ini adalah nama-nama sekolah. Bentuk relasinya adalah belajar di. Misalkan Dedi sedang belajar pada tahapan SD, Erna sedang belajar di tahapan SMK, Sulis juga SMK, Fikar SLTP gitu ya. Nah, di sini maaf ya, ini ada yang salah. Nah, ini ya. Jadi misalkan ya pada fungsi matematika ini bagian ya, masing-masing anggota di A itu harus memiliki
harus memiliki satu pasangan di B ya. Jadi ini ya, fungsi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang melibatkan setiap anggota A dengan tepat satu dari anggota B ya. Nah, jadi tidak mungkin ya misalkan Dedi pada waktu yang sama dia akan memilih sekolah di SD dan sekolah di SLTP pada waktu yang sama, kan tidak. Harusnya kan pada waktu yang berbeda ya. Jadi mustahil misalkan Erna sekarang sekolah di SMK dan di SD. Jadi kan memang harus satu gitu ya. Nah, jadi tidak bercabang. Jadi anggota di A, anggota himpunan A ini tidak boleh bercabang dengan anggota himpunan B. Tapi anggota himpunan B boleh bercabang dengan anggota dari bagian A yang berbeda. Misalkan SMK. SMK akan bercabang di Erna dan di Sulis. Bisa ya. Tapi kalau misalkan Sulis di SLTA atau SMK itu yang bukan suatu fungsi tapi masih relasi ya. Nah, ini A merupakan daerah asal atau domain, B daerah kawan atau kodomain ya. Sedangkan ring atau jelajah itu adalah bagian himpunan B yang merupakan peta dari himpunan A. Jadi ring itu adalah peta atau bayangan dari A. Atau ini ya, SD, SLTP dan SMK ini adalah peta dari himpunan A. Jadi SLTA ini di sini tidak ada ya. Ini maaf, PPT yang sudah saya sebelumnya saya salah ketik ya. Harusnya SLTA ini memang tidak ada karena SLTA ini tidak ada yang memetakan di anggota himpunan A. Nah, ini contoh cara membacanya ya. Bilangan 2 merupakan 2 kali dari bilangan 1 ya. Jadi 1 ini adalah bayangan dari 2. Sehingga cara menulis persamaannya adalah fungsi 2 sama dengan 1. Jadi fungsi 2 sama dengan 1. Fungsi 4 sama dengan 2. Fungsi 6 sama dengan 3 dan seterusnya. Jadi 3 merupakan bayangan dari 6. Bayangan ya, bayangan. Jadi ini 2 kalinya. Ya, jadi tidak mungkin kalau dalam fungsi bagian dari A ini bercabang. Misalkan 8 bercabang ke 5 dan ke 4. Itu salah ya. Nah, cara menyatakan fungsi ya. Di sini ada 4 macam. Yang pertama diagram panah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian himpunan pasangan berurutan yang namanya pasangan pasti 2. Ini ya, berurutan 2,1, 4,2, ya 6,3, 8,4 ditutup dengan urawan. Nah, seandainya ini saya buat formula atau rumus seperti ini ya formulanya ya. Jadi fungsi dari X sama dengan setengah X. Jadi fungsi dari X ini kan suatu fungsi ya. A dan B ini kan fungsi. Ini fungsi X, ini fungsi Y. Jadi fungsi X ini merupakan setengah. Ini kan setengah. 2 kan setengah. 1 ini kan setengahnya 2. 2 kan setengahnya 4. Jadi fungsi X ini sama dengan setengah dari X ya. Setengah dari 4, setengah dari X. Ini kan X, ini Y. Jadi X di sini itu merupakan himpunan yang ada di A. Ya, sama dengan cara membuat grafik. 2 ya, ini X ini daerah asal, Y juga daerah asal. 2 titiknya ada di tengah-tengah. Di sini ya antara 2 dan 1. 4 2 ya 6 3 8 4. Ini kalau ditarik garis ini termasuk garis fungsi linear. Apa itu garis fungsi linear? Nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, jadi grafik seperti ini ya. Di cara membuat grafik misalkan ini ada suatu rumus fx sama dengan x plus 1. Ini persamaannya ya. Dengan domain fungsi. Yang namanya domain ini kan daerah asal. X-nya itu 0, 1, 2, 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, kita mencari Y-nya. Berapa nilai Y-nya? Kan gitu ya. Seandainya titik-titik ini belum ada, Anda harus mencari dengan menghitung seperti ini. Rumusnya ini ya, kita tulis lagi di sini. Fx sama dengan X plus 1. Kemudian X-nya ini Anda substitusikan ke angka ini. 0. Taruh di sini dan di sini. Ya, ini 0. Jika X-nya 0, 0 tambah 1. Kenapa 1? Karena kita mengikuti rumus ini. Sama dengan 1. Berarti ini nilai dari Y-nya ya. Jadi kita mencari titik Y ya, mencari titik Y ini dengan cara mensubstitusikan angka-angka yang ada di X ini sebagai nilai, angka-angka yang ada di domain ini sebagai nilai X-nya. Jika X-nya 1, maka Y-nya 2. Jika X-nya 2, ya ini juga 2, tambah 1 sama 4. Jika X-nya 3, maka ini 3, tambah 1 sama dengan 4. Ya, jadi ini X, ini sama. X tambah 1 sama 4. Jadi Anda lengkapi di sini X1 ya. Jika X-nya 1,
maka Y-nya 2 ya. X-nya 1, Y-nya 2. 1, 2. Maka di sini Anda tulis, Anda tebalkan titiknya. Jika S-nya 2, maka S-nya 3. Kemudian ditulis, kemudian ditarik garisnya gitu ya. Nah, jenis fungsi berdasarkan relasi itu ada 3, ada injektif, surjektif, dan bijektif. Yang perlu kita pegang dari ketiga macam ini, coba Anda lihat ya, ciri-ciri dari fungsi A, B, C, D ini adalah anggota dari himpunan A. Tidak boleh bercabang, ya kan? Tidak ada yang bercabang kan? Garisnya kan hanya 1. Ini juga 1. Ini juga garisnya 1. Tidak boleh bercabang ya. Jadi kalau kita mengacu ke ini, nah ini kan bercabang kalau relasi. Ya, bercabang. Ini, bercabang. Itu ciri-ciri dari relasi. Sedangkan fungsi tidak boleh ada anggota A yang memiliki cabang. Ya, jadi kalau injektif, ini ya, tidak ada 2 atau lebih elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, maksudnya apa? Bayangan ini kan ini. Ya, ini kan bayangan. Nah, maksudnya tidak ada 2 atau lebih elemen himpunan A yang memiliki bayangan. Artinya 1-1. Beda dengan ini. Kalau ini kan ada 2. Ya kan? Ada 2 himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Ya, jadi sebenarnya kalimat ini ya, ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan ini, maksudnya ada 2. Ini kan bayangan 1, 2, 3, ini kan bayangan. Nah, ini bayangan, ini bayangan. Nah, 1 ini merupakan bayangan dari A dan bayangan dari C. Kan ada 2. Ini maksudnya kalimatnya ini. Jadi ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Ini kan ada 1, ada 2. Ada 2 himpunan A yang memiliki bayangan yang sama, yaitu 1 ya. Nah, kemudian kalau pada injektif ini tidak boleh anggota di B ini memiliki bayangan menjadi bayangan yang sama ya. Nah, tetapi anggota dari bagian B ini boleh ada yang kosong ya, tidak apa-apa kosong, asalkan semua anggota di A ini semuanya punya pasangan ya, 1, 2, 3 ini punya bayangan, A, B, C, D punya bayangan. Kemudian yang surjektif ini jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari 1 atau lebih himpunan A, boleh ya. Jadi misalkan ada anggota dari A yang memiliki bayangan yang sama, yaitu contohnya 1 dan 3 punya bayangan yang sama ya. Tetapi pada B ini ya, anggota himpunan B tidak boleh ada satupun yang kosong. Ini ada yang kosong kan kalau injektif. Yang surjektif itu tidak boleh ada yang kosong dari anggota himpunan B. Nah, kalau bijektif ini merupakan gabungan dari injektif dan surjektif. Jadi pada anggota himpunan A ini harus memiliki pasangan yang mana pasangannya itu tidak boleh memiliki bayangan yang sama. Ini ya, ini kan bayangan P, Q, R, S. Bayangan P ya A, bayangan Q ya D, bayangan R ya C, bayangan S ya B. Tidak mungkin misalkan S bayangannya ada di B, tidak ada. Kalau salah satu dari B ini memiliki bayangan menjadi bayangan yang sama, itu contoh dari surjektif kan ya. Artinya ini tidak. Kemudian di B ini tidak ada anggota B yang kosong ya, sama dengan surjektif. Jadi pas ya. Baratnya bijektif ini merupakan jenis fungsi yang memiliki kesetiaan ya. Jadi masing-masing anggota itu punya satu pasangan yang sama ya. Jadi kalau ini pasangannya masih punya ini kan ya, A berpasangan dengan 1. Tapi 1 juga memiliki pasangan yang sama dengan anggotanya itu C ya. Nah, selanjutnya beberapa fungsi dari beberapa fungsi khusus. Fungsi khusus ini maksudnya berbeda dengan yang ini. Kalau ini jenis fungsi berdasarkan relasinya. Ini adalah fungsi yang khusus ya, yang berbeda dengan yang 3 ini ya. Jadi ada 4 macam. Yang pertama itu adalah fungsi linier, fungsi konstan, fungsi identitas, dan fungsi kuadrat. Nanti kita dalam farmasi itu banyak sekali menggunakan fungsi linier ya, fungsi identitas. Maaf ya, kalau tidak salah itu banyak kita menggunakan fungsi linier dan fungsi kuadrat dalam mengukur suatu kadar obat ya. Itu kita banyak menggunakan fungsi linier dan juga fungsi kuadrat. Nah, jadi Anda harus paham juga tentang matematika ya, walaupun Anda seorang farmasis.